Ragam hias. Salam jumpa untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Bagaimana untuk pengertiannya, kemudian fungsinya, motifnya, pola, dan sebagainya. Mari kita pelajari bersama. Pengertian ragam hias. Berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur, kayu, kulit, dan sebagainya. Contohnya ada di gambar di depan kalian, batik. Kain batik menggunakan motif ragam hias. Pola ini juga biasa disebut irama dan dapat memiliki arah dan ukuran yang beragam setiap gambar hias yang diulang. Apa fungsi dari ragam hias? Yang pertama, keinginan untuk menghias sesuatu merupakan insting dan naluri manusia. Yang kedua, pembuatan ornamen penghias didasarkan pada atas kebutuhan masyarakat, baik secara praktis maupun estetis, hingga kebutuhan ritual kepercayaan atau agama. Jenis motif ragam hias. Di luar kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu membuat ragam hias yang terinspirasi dari alam, terdapat beberapa jenis motif lain yang bukan diambil dari alam. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Teknik menggambar ragam hias. Menggambar ragam ornamen hias harus memperhatikan komposisi, proporsi keseimbangan, dan keharmonisannya. Prosedur yang harus dilakukan dimulai dari menentukan jenis, kemudian membuat pola yang ingin digunakan. Lebih jelasnya akan dijabarkan pada langkah-langkah di bawah ini. Bila kalian membawa buku paket, kalian juga bisa melihat pada halaman 17 sampai 19 ya. Yang pertama ada ragam hias flora. Apa itu ragam hias flora? Ragam hias flora sebagai sumber objek motif ragam hias, di mana ini dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Kemudian yang kedua ada ragam hias fauna atau animal, di mana bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Untuk ragam hias yang ketiga, ada ragam hias geometris, di mana ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris ini juga bisa dijumpai di seluruh daerah di Indonesia ya, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun di Papua. Ragam geometris ini biasanya dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Dan yang terakhir adalah ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Apa itu maksudnya? Biasanya
terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, pada akhir materi kita hari ini, Ibu akan mereview tugas minggu yang lalu ya. Apakah kalian sudah mencermati contoh gambar yang kita pelajari minggu lalu? Dan apakah kalian sudah mengerjakan tugas kalian masing-masing di buku tugas? Bagi kalian yang belum mengetahui tugas untuk yang minggu lalu, kalian bisa membuka kembali materi minggu lalu ya. Jangan lupa melihat videonya, kemudian tugasnya ada di dalam video tersebut. Setelah kalian mencermati materi video minggu lalu, kalian bisa melanjutkan tugas kalian dengan membuat pengamatan. Ada 4 pengamatan yang harus kalian lalui. Yang pertama, silakan kalian mencari masing-masing satu contoh dalam pola ragam hias ya. Tadi kalian sudah mengerti, sudah mengetahui ada berapa macam ragam hias. Nah, nanti masing-masing kalian silakan mencari contohnya satu-satu. Yang kedua, tentukan jenis ragam hias tersebut. Ragam hias yang kalian ambil sebagai contohnya itu, kemudian silakan ditentukan jenis ragam hias tersebut apa. Masuk pada ragam hias apa saja. Yang ketiga adalah teknik yang dipergunakan. Dari keempat contoh yang kalian nanti akan ambil, lihat masing-masing. Teknik yang dipergunakan pada gambar 1 atau pola ragam yang pertama apa? Menggunakan teknik apa? Yang kedua, ketiga, dan keempat apa? Masing-masing silakan dijelaskan. Dan yang terakhir adalah media yang dipergunakan. Nah, kalau kalian benar-benar bisa mencermati dengan baik, kalian pasti akan tahu media yang dipakai dari ragam hias yang kalian ambil pada contoh 1, 2, 3, dan 4 itu dipergunakan medianya dari apa ya? Apakah dari kain? Apakah dari kertas? Apakah dari kayu? Apakah dari kaca? Silakan nanti kalian mencermati masing-masing ya. Baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Dan bagi kalian yang belum atau masih bingung, silahkan kalian langsung menghubungi Ibu Guru pada WhatsApp atau di Google Classroom. Demikian materi kita. Terima kasih dan sampai jumpa.